Jangan Anda mengaku sebagai tokoh bangsa jika tidak mengenal Nusantara. Jangan Anda bangga dengan kebangsaan Indonesia Rayanya jika Anda tidak bisa menceritakan indahnya bumi Nusantara. Dan jangan Anda merasa tinggi dengan pengetahuannya jika Anda tidak bisa menjelaskan tentang isi Nusantara. Mas Ilhan Erda, di mana beliau adalah penulis dari buku Prananda Prabowo, Prakarsa Eda. Mas Ilhan, ngapunten ini Mas. Arang yang nak jenenge orang itu nek malu bertanya kan jarin tidak sesat di jalan. Ya. Ini saya langsung tanya dengan jenengan. Kiprah dari Mas Prananda Prabowo. Ya. Mengenal dan mencintai Nusantara. Ya. Berarti kan beliau tidak hanya mengenal Nusantara itu sekelas sekotak Pulau Jawa. Ya, betul. Gitu. Ya. Dia pasti mengetahui dan sangat paham tentang Nusantara, di mana ada Papua di dalamnya. Ya. Ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Maluku, dan Sumatera. Ya. Beliau ini keliling Indonesia enggak sih Mas Jani, Mas? Senengannya ini keliling-keliling belusuk-belusukan gitu iya. Jani? Belusukan otomatis Pak ya. Dia sebagai salah satu ketua pusat. Sekarang kan ketua bidang ekonomi kreatif dan digital. Sebelumnya ketua bagian ruang pengendali utama sebuah partai ini, Partai Banteng ini. Tapi jauh sebelum itu, bahkan sebelum beliau lahir, dan kan beliau yatim Pak, jadi masih di dalam kandungan, kurang dari 9 bulan, 7 bulanan, sang ayah kan meninggal sebagai pilot meninggal di Biak, Laut Biak. Dari situ, maka dengan ibunya yang membesarkan diri sendiri gitu, beliau mengawal dari Madiun kan. Madiun, berpindah-pindah Jakarta. Dan itu sebelum Prananda juga kakeknya sama Pak. Jadi beliau dari Bagelen melanjutkan sekolah ke Batavia, ditugaskan ke Lampung, ke Sulawesi, ke Palembang. Bapak sudah bisa menebak kok perputaran atau ritmenya sama gitu. Beliau belusukan otomatis. Apalagi yang kegiatan partai dan non-partai, beliau sangat cinta dengan tradisi sejarah luas dari kakek buyutnya, otomatis kan beliau mempelajari juga Pak. Oh, apa itu Singaraja, Bengkulu, Bagelen, Kejawen. Ya, itu otomatis melekat ya. Jadi nggak bisa disangsikan lagi. Apakah ini mungkin yang dalam riwayat, dalam ramalan akan turun, tapi caranya bagaimana kita, keterbatasan logika kita. Beliau ditawari ini nggak mau Pak. Saya mendengar isu-isu utama ya di luar. Ditawari menteri, ditawari apa yang lebih besar-besar, tidak mau. Lebih asik menemani teman-teman muda, menemani para Soekarnois dengan cara-cara beliau membuat tadi variasi-variasi acara, variasi produk gitu. Tradisi Nusantara. Yeah. Beliau tadi Mas Ilhan menyampaikan jika Mas Prananda Prabowo ya orang yang suka belusuan. Yeah. Dalam arti belusuan itu mendatangi, berkeliling Nusantara Indonesia Raya, dan mengenal tradisi, ada budaya dan kesenian di dalamnya. Ikut langsung. Dan beliau ikut langsung dalam prosesi Nusantara tersebut. Yeah. Jadi kita tidak meragukan tentang kenusantaraannya ya Mas. Kembali lagi teman-teman web kreator, Nusantara itu tidak hanya di Pulau Jawa. Betul. Tidak hanya sebatas bumi Bagelen. Atau seluas penguasaan Majapahit pada eranya. Tetapi Nusantara itu sangat luas. Belum yang di pemikiran Nusantara kan banyak mempengaruhi berdirinya
berdirinya atau lahirnya negara-negara baru, Pak. Seperti Singapura, kan dulu juga masuk Temasek Ya. kan. Singapura, Malaysia, Malaysia. belum yang para ulama ke Afrika Selatan, ke Arab Saudi, kemana kan itu bisa disebut sebagai para anak-anak Nusantara, anak alam Nusantara yang mewartakan tentang kenusantaraan, keberagaman, tapi bisa guyup ini ke seluruh dunia. Itu kan sudah memberi contoh pemikiran beliau tidak hanya cuma buat Nusantara atau periode seperti politikus kan, cuma buat 5 tahun saja enggak, Pak. Tokoh bangsa atau negarawan kan, itu di atas, levelnya di atas politikus. Politikus hanya memikirkan 5 tahun. Ya, Tetapi kalau seorang Nusantarawan, seorang pecinta Nusantara, dia akan memikirkan bumi Nusantara itu tidak dengan jangka 5 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Bahkan beliau tidak memanen, belum merasakan hasil panenan merasakan hasil buah pemikiran atau tindakan beliau, sudah dipanggil dulu. Biasanya seperti itu juga. Mudah-mudahan putra dari Megawati Soekarno Putri, Mas Prananda Prabowo, cucu langsung dari Insinyur Soekarno, harapan dan doa sebagai warga negara Indonesia, pemilik Nusantara, karena Nusantara adalah milik bersama, bukan pribadi dan golongan, dan insya Allah nanti mudah-mudahan ini adalah orang yang tepat, pengelola bumi Nusantara, dengan keberagaman, ritual, budaya, juga kesenian. Dipraktekkan langsung. Mudah-mudahan ini Mas Prananda Prabowo orangnya ya, Mas ya? Iya. Nyun sewu, ini izin bertanya, tetapi ngapunten kalau seandainya kok jenengan keberatan atau tidak ingin menjawab pun insya Allah tidak mengapa. Iya. Putra mahkota Megawati Soekarno Putri. Iya. Apakah mungkin Mas Prananda Prabowo itu sebagai calon? Iya. Suksesor apa? Pengganti. Iya. Terkuat dinasti Soekarno. Iya. Mungkin kita kuliti kita buka sampul-sampul halaman awal dulu ya. Ini kan sekarang yang secara genetik, secara ini ada 3 anak. Mas Prananda, Mas Nanan, kakaknya Mas Tatam, Rizky Pratama sama Mbak Puan. Yang di dalam yang terjadi sekarang Mas Tatamnya seorang pebisnis murni, dia nggak pernah ikut tidak partai. Terjun ke praktis politik. Jadi cuma beliau berdua. Tapi alangkah istilahnya kondisi di dalam kan beliau sangat biasa saja, kakak beradik makan bareng yang membuat misteri atau deg-degan kan mungkin yang di dalam gerbong besar sebuah partai ini, partai sudah jelas lah ya, partai PD Perjuangan. Partai beliau menunggu dengan detak debar wah ini 24, bahkan sebelum 24 kalau ketua umumnya membuat keputusan penting kan bisa merubah tangan besar beliau kan bisa merubah semuanya. Kepartaian. Kita tidak masuk ke ranah partai. Kita tidak masuk ke ranah kepartaian, kita tidak masuk ke sana. Yang ingin saya tanyakan lagi sebagai penulis biografi Mas Prananda Prabowo, penulis kan dia mempunyai imajinasi. Iya, betul. Imajinasi yang didukung dengan data. Apakah mungkin seorang Mas Prananda Prabowo ini, beliau nanti entah kapan, bahasa saya ya, alam sudah membuka dan leluhur sudah meminta munculnya beliau. Apakah Mas Prananda Prabowo ini adalah sosok yang akan memperkuat penerus dari putra mahkota dinasti Soekarno dengan kenusantaraannya? Kalau dengan sudut pandang itu udah masuk Pak ya. Mungkin kalau tadi yang akan memegang tampuk dinasti di kepartean kita nggak tahu. Kita nggak ke situ. Maksud dari pertanyaan tidak ke partai tidak. Tapi kalau dengan gaya pola yang sampai beliau kan sekarang berusia setengah abad ya, 52. 52 tahun. 52 dalam kesunyian, terus beliau bergerak berkeliling wilayah dan memberi edukasi atau istilahnya memberi memberikan pesan tentang Soekarno yang lebih ringan, lebih asik kepada generasi sekarang. Tidak kemungkinan beliau akan menjadi terus tadi alam bilang akan mendorong dengan gayanya sendiri, membuka tabir
beliau tidak masuk di seperti bursa presiden pun tidak ke sana Pak. Tapi dengan gaya yang dia menjadi selain aktor utama menjadi otak intelektual di Partai PDI Perjuangan, tapi dengan jejaring, dengan pemikiran lintas dunianya, dengan komunikasi yang tak terbatas dengan pemegang presiden siapa, kan otomatis Bapak bisa bayangkan sendiri apa yang akan terjadi di belakang layar atau dengan otentik pemikiran dan tindakan beliau. Yang dimaksud dengan dinasti Soekarno, Megawati adalah dinasti pemahaman dan kecintaannya kepada bumi Nusantara Indonesia Raya. Sebagai penerus, pewaris, putra mahkota, dinasti Soekarno, dinasti Soekarno. Yang sangat-sangat luar biasa pemahaman dan kecintaannya pada bumi Nusantara. Apapun ceritanya, apapun alasan dan dari mana asalnya, jika beliau, siapapun Anda yang mengenal bumi Nusantara secara hebat, maka Anda adalah alam janjikan, mungkin leluhur yang sudah meminta, Anda akan menjadi penguasa Nusantara. Pemegang tampuk kekuasaan putra mahkota indahnya Nusantara. Nah, itu cantik banget. Kesulitan Anda, jenengan Mas Ilhan, membuat buku ini kesulitannya di mana, Mas? Sangat banyak, Pak. Contohnya? Ini kan sebenarnya belum lengkap semua. Baru mungkin kalau tentang peran Anda baru 20% lah. 15-20. Nah, perjalanan masih panjang dong? Panjang. Kayak karena selain riset yang harus dalam, otomatis budgeting juga data yang sangat susah Pak. Beliau datanya susah sekali. Jadi yang beredar di umum itu cuma itu aja. Dan lagi-lagi yang mendorong momentum lagi. Saya kan sudah selesai di naskah. Ini kan berdikari Pak. Bukan nggak ada percetakan besar atau orang di belakang yang mendorong dari siapa. Jadi sangat organik, sangat natural sekali. Dan momentum-momentum itu saya contohin seperti, sebenarnya ide ini kan saya bukan 2022. Kalau di kepala udah 2017-an lah. Kok ini seperti harus didorong. Ini isu-isu yang di partai besar. Juga Nusantara yang dengan ancaman-ancaman paham atau akan menggerogoti kenusantaraan, persatuan sangat besar. Di mana kita sama-sama melihat Nusantara itu sudah mulai terpecah, mulai ada keretakan-keretakan di tengah di beberapa bagian Nusantara. Tapi yang lebih 50% yang mendorong, inspirasinya kok primordial lagi, Mbak Glen lagi. Wah, loh kakeknya Mbak Glen, leluhurnya di sini di kota juga dimakamkan. Itu yang bikin besar saya Pak. Karya ini harus segera, dengan kekurangan apapun harus segera diwujudkan. Perjalanan jenengan untuk mengangkat kisah-kisah dari tokoh-tokoh Nusantara itu kan tidak gampang. Banyak yang harus dikorbankan. Satu, waktu, kesempatan, tenaga dan pikiran, dan juga nyunsur operasionalnya kan nggak sedikit Mas. Pertanyaan saya, tokoh bangsa yang mengatasnamakan Nusantara itu kan banyak. Tokoh bangsa yang bercerita tentang Nusantara itu kan ya nggak sedikit. Kenapa kok jenengan itu mengangkat tokoh atau mencari tahu, menelisik, membaca dan membuka biografi dari Mas Prananda Prabowo untuk Nusantara? Alasannya apa? Kok enggak tokoh-tokoh lainnya? Kenapa harus Mas Prananda Prabowo, putra Megawati Soekarno Putri, cucu dari Insinyur Soekarno? Kenapa, Mas? Ya tadi kalau mungkin yang sebagian alasan besar ya karena primordialisme kita Pak. Saya Mbak Glen dari sang kakek selain Soekarno kan sama Surindro Supiarso kan dari sini satu. Dua sama alasan-alasan nasional tadi, dari pemikiran, dari gerak juang atau portofolio kan itu yang alasan-alasan menyusul. Walaupun sang kakek buyut kan sebagai dirjen ya Kementerian Kesehatan tuh tahun menterinya Bung Karno. Sang buyut itu menterinya Bung Karno juga sahabat dalam kesederhanaan, dokter keliling. Dia ikut merumuskan Kementerian Kesehatan. Itu buyut langsung dari Surindro, Dr. Aris Dadi Cokrodippo. Dokter.
sahabat WMTV Kreator, Mas Pancasila. Ilhan Erda sudah menjelaskan Ya. kenapa dan bagaimana kok beliau ini harus tokoh Ya. ini, Ya. Mas Prananda Prabowo yang menjadikan alasan beliau menulis buku. Ya. Tapi penjelasan beliau panjang banget. Nggak cukup kalau satu sesi ya Pak. Kita coba untuk meringkas atau mensederhanakan sesuatu yang hebat. Ya. Alasan Mas Ilhan Ya. menulis buku Ya. di sini tentang biografi Prananda Prabowo, putra Megawati Soekarno Putri, cucu dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kenapa nggak tokoh lainnya? Karena banyak tokoh bangsa yang dia membawa Nusantara dalam caranya mengenalkan dirinya kepada masyarakat. Kenapa Anda itu tidak mengangkat atau menyampaikan cerita, menulis buku yang bukan Mas Prananda Prabowo? Kenapa harus Mas Prananda Prabowo yang jenengan bukukan dengan riset yang luar biasa? Prananda Prabowo Prakarsa Ida. Jawaban Bapak ada di Prakarsa Idanya ini, jadi Prakarsa Sansekerta. Kalau teman-teman WMTV Kreator ingin mendengar atau melihat, bukan mendengar ya, melihat, baca buku Prananda Prabowo Prakarsa Ida, karya dari Mas Ilhan Erda. Ini penulisnya dan ini adalah tokohnya, Mas Prananda Prabowo. Sahabat WMTV Kreator, tokoh bangsa Soekarno. Ada Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita tidak bisa melepaskan benang merah Nusantara dan dinasti Soekarno. Tetapi Nusantara juga tidak hanya milik dari mereka, milik kita bersama. Nusantara bukan milik klan Soekarno, milik kita bersama. Dan sebagai masyarakat atau pecinta Nusantara Indonesia Raya, ayo kita sama-sama belajar merawat. Kita merawat peninggalan dari Nusantara tercinta. Sebagai generasi yang tidak durhaka atau yang jangan durhaka lah. Kita kembali mengenalkan indahnya Nusantara kepada generasi yang akan datang. Jangan jadi generasi yang durhaka karena tidak pernah mengenal bumi Nusantara dengan banyak keberagaman budaya dan kesenian. Dan ini Nyen Sewu, saya harus menyampaikan juga, jangan Anda mengaku sebagai tokoh bangsa jika tidak mengenal Nusantara. Jangan Anda bangga dengan kebangsaan Indonesia Rayanya jika Anda tidak bisa menceritakan indahnya bumi Nusantara. Dan jangan Anda merasa tinggi dengan pengetahuannya jika Anda tidak bisa menjelaskan tentang isi Nusantara. Bersama Mas Ilhan Erda, penulis buku Prananda Prabowo Prakarsa Ida, diskusi kita malam ini kita tutup, dan insya Allah akan disambung di diskusi berikutnya, dan semoga bermanfaat. Dan di sini kita menyampaikan apa yang kita diskusikan itu tidak ada hubungannya dan jangan dihubung-hubungkan dengan politik. Tapi bebas Pak, kalau Dian membacakan ya monggo. Oh monggo, silakan. Yang jadi pembahasan kita adalah indahnya Nusantara, di mana ada seorang tokoh bangsa, tokoh yang tidak hanya sekedar bangsa Indonesia Raya yang beliau pahami dan beliau cintai, tapi beliau menarik Nusantara dalam kecintaannya Indonesia Raya. Sebagai penulis buku sing luar biasa sekali, isinya sangat menggoda dan menggelitik untuk dibaca. Sing Nyen Sewu penulisnya ya belum tua-tua, kayak nom. Pesan-pesan buat teman-teman Indonesia Raya, pecinta bumi Nusantara, dengan keberagaman budaya, kesenian, dan ada ritualnya juga. Monggo silakan Mas. Mungkin cara kita merawat atau meneruskan dan menjaga Nusantara ini dengan hobi kita, kesukaan kita, misalnya di bidang kesenian atau literasi, ya kita terus bergerak, tapi jangan lupa juga memikirkan strategi besar atau berjejaring yang lebih luas.
Karena selain membantu buat kita bertahan, kan maaf Pak, biasanya kalau kayak kita orang-orang di seni budaya kan tanda kutip ya tidak terlalu besar bisa mikir di yang lini lain ya, ekonomi atau dia pandai berbisnis, berpolitik praktis gitu. Jadi bukalah jejaring luas pemikiran sama tren-tren kekinian, isu-isu utama yang terus berkembang, isu atau arah-arah geopolitik nasional dan internasional. Karena eranya global itu sekarang sudah saling mencekam atau saling membunuh. Kalau dia nggak kuat akan terbawa ke globalisasi ini. Gitu. Satu, yang disukai, sama dua, berjejaring secara pemikiran, secara biar terbuka kolaborasi, elaborasi yang indah dan lebih kuat. Sama jangan takut sama pakem-pakem lama atau mungkin anggapan-anggapan wah ini ini dia tidak menguasai ini. Yang penting tuh dia mempunyai hasrat atau dia mempunyai minat tinggi dan sudah meluangkan waktu, berani meluangkan waktu dan tenaga di bidang itu, kita hargai Pak. Gitu aja sih. Sama berani mendobrak yang dianggap angker atau mungkin menjadi mitos, tidak berani menyuarakan yang apa sebenarnya terjadi, hitam putih abu-abu. Ini aja, buka aja, era udah bergeser kok. Era bergeser, zaman juga cepat perubahan, era data, era digital, metaverse kita bilang sekarang. Begitu sih. Kita literasi sekarang atau Indonesia rendah secara data, satu. Lebih ke budaya tutur lisan. Belum yang rentetannya kan, kalau literasi rendah otomatis penelitian rendah, penemuan yang empiris, yang teknologi juga rendah, walaupun kita mempunyai para ilmuwan dunia, tapi kan ditemukan dengan kondisi politik tidak mendukung, jadinya banyak yang keluar atau kepentingan kapital. Ini udah masuk di geopolitik tuh. Jadi sangat semua terhubung Pak. Ini gunanya kita membuka wawasan teman-teman di seniman, teman-teman penulis, jurnalis, dan di luar itu kita yang mencintai tradisi Nusantara dan budaya harus membuka wawasan, membuka perspektif yang baru dan berani mencoba menghadapi tantangan ini. Gitu sih secara besar ya. Membuka pintu sejarah dan berani melakukan terobosan, di mana terobosan tersebut tidak bisa dipisahkan dari tantangan. Menyukai tantangan dengan tidak meninggalkan atau menggampangkan dari budaya yang sudah ditetapkan. Norma-norma budaya kita hargai, dan apa yang sudah jenengan atau kami karyakan melalui apapun tulisan maupun visual lainnya, itu adalah bentuk dari kecintaan kita kepada Nusantara. Jangan bangga dengan kecintaan, tapi kalau Anda tidak pernah membahas diskusi tentang Nusantara. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Jadilah Anda orang-orang yang hebat, di mana Anda bisa melihat secara utuh Nusantara, kejayaannya dan keragamannya. Dan yang paling penting, ini saya pribadi kalau cuma kebangsaan Indonesia Raya tanpa Anda mengenal Nusantara, kelihatannya kurang sempurna. Dan apa kontribusi Anda? Dan apa kontribusi Anda kepada Nusantara? Semoga bermanfaat. Mohon ambil sisi positifnya. Dan kalau jika teman-teman melihat kita diskusi ini kok unfaedah, ya ngapunten, dilupakan saja. Intinya yang kita sampaikan adalah bentuk kecintaan kita kepada Nusantara. Bersama Mas Ilhan Erda, penulis buku Prananda Prabowo, Prakarsa Eda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.